Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan uji ANOVA dengan menggunakan Excel, yaitu ANOVA untuk rancangan acak lengkap satu faktor. Dan sebagai contoh, saya ambilkan dari salah satu skripsi. Seorang mahasiswa ITB dalam penelitiannya telah menggunakan nanopartikel zinc oxide sebagai nanofiller untuk bioplastik pektin, ya, dengan faktor yang ingin dipelajari itu adalah variasi konsentrasi nanopartikel ZNO dan pengaruhnya terhadap kuat tarik film, persen elongasi, persen opacity, permeabilitas uap air, warna, dan aktivitas antimikroba. Nah, untuk contoh kali ini saya akan menampilkan untuk persen opacity dan kuat tariknya, ya. Nah, kalau pertanyaan gunakan tingkat signifikansi 5% dan 1% dan berikan kesimpulan dari hasil uji ANOVA-nya. Di sini ditampilkan datanya, ya. Sebagai contoh adalah kuat tarik film sebelah kiri dan opacity sebelah kanan, ya. Nah, ini data ini adalah tampilan untuk pengujian di SPSS. Kalau kita melakukan uji di SPSS, kita bisa langsung, ya, nanti masukkan di variabel opacity, variabel konsentrasi sebagai faktor, ya, dan variabel opacity dan ataupun variabel kuat tarik film itu sebagai dependent faktor ataupun respon yang dipelajari, ya. Nah, untuk analisisnya, untuk ingat-ingat untuk Excel harus digunakan formatnya seperti ini, ya. Nggak bisa kita melakukan ANOVA dengan formatnya dengan seperti SPSS ini, tapi kita harus ubah seperti ini. Jadi perlakuan sebelah di sini, ya, konsentrasi 0%, 0,5, 1, 2%, 5%. Dan sini adalah ulangannya. Oke. Nah, kita akan coba running untuk analisis CD rakam, ya, dengan Excel. Nah, kita coba kita klik data analisis, ya, seperti biasa. Kemudian kita pilih ANOVA single factor, ya. Kita oke. Kemudian kita klik ringnya, ya, ringnya cek di sini, oke, ya. Kemudian ini sebagai kolom, ya. Kemudian, nah, ini bisa alfanya mau diketik 0,05 maupun 0,01, sebenarnya tidak akan berpengaruh ke ANOVA yang diperoleh, ya. Nanti Anda bisa coba-coba sendiri. Ini misalnya sengaja saya berikan 0,01, tapi sebenarnya tidak akan pengaruh. Kalau kita ketikkan 0,05 juga hasilnya akan sama saja. Yang penting kita nanti kesimpulan di ANOVA-nya yang kita interpretasinya, ya. Nah, kita pilih untuk outputnya di sheet yang sama, ya. Untuk kita letakkan di I14, ya. Kita berikan OK. Ya, baiklah, ini kita sudah peroleh datanya, ya, untuk hasil ANOVA-nya menggunakan Excel, ya. Jadi di sini untuk summary hasilnya. Jadi untuk grup ini adalah perlakuan, ya. Grup dari perlakuan 0%, 0,5%, 1%, 2%, dan 5%. Ini adalah rata-rata dan variannya. Nah, ini kita peroleh ANOVA-nya, ya, untuk analisis variannya. Between group ini adalah perlakuan, ya, dengan derajat bebasnya menjadi 4, ya, dari N-1, ya. Kemudian di sini kita peroleh nilai F hitung 2,604 dan F tabel, ya, F kriteria nilai F tabel 3,4. Jadi apa? Dari F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak ada pengaruhnya nyata, ya, dari konsentrasi zinc oxide ini terhadap persen opacity. Begitu juga dari P value-nya, ya, itu juga 0,1, artinya lebih besar dari 0,05. Jadi dan juga dari P value, ya, nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, ya. Jadi menunjukkan konsentrasi zinc oxide, ya, tidak berpengaruh nyata terhadap persen opacity-nya. Nah, hasil yang sama juga diperoleh dengan SPSS, ya. Ini saya bandingkan SPSS, ya, sama-sama untuk opacity, respon opacity. Nah, nilai F hitung 2,605, ya, dibulatkan, ya. 2,65, signifikasinya 0,100. Jadi sama persis, ya, antara ANOVA Excel dengan ANOVA di SPSS.
Nah, sebenarnya kalau dari respon bagi peneliti ini suatu hal yang bagus ya, dengan persen opacity tidak berpengaruh nyata. Artinya apa? Artinya penambahan zinc oxide itu tidak mempengaruhi transparansi dari film ya, jadi filmnya masih tetap jernih ya, tidak berpengaruh nyata ke opacity dari film yang diperoleh. Jadi itu justru yang diharapkan ya. Kalau persen opacity-nya beda nyata ya, artinya ada peningkatan opacity ya, meskipun sebenarnya kalau dari rata-rata pada penambahan 5% itu sudah cukup tinggi ya, sangat beda dengan yang 0% gitu ya. Mungkin mulai 5% ini sudah mulai secara visual sudah mulai kelihatan kekeruhan dari film, tapi dengan menggunakan alat itu ternyata masih dianggap sama, tidak ada bedanya, meskipun mungkin secara sensori sudah mulai bisa terlihat ya. Baik, nah nanti silahkan dicoba untuk yang kuatarik ya. Tolong perhatikan lagi, nanti ini tabulasi datanya harus ditransformasi seperti ini. Jadi pengaruhnya untuk konsentrasi itu dibuat kolom ya, sedangkan ulangannya ke bawah gitu ya. Jadi saya kira itu ya untuk contoh penguji ANOVA dengan menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor ya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.